Apakah maksud Imamat 19 ayat 27 dan Imamat 21 ayat 5? Apakah itu artinya para pria atau umat Tuhan, para pria umat Tuhan seharusnya tidak boleh mencukur jenggot dan jambangnya? Terima kasih. Imamat 19 ayat 27. Oke, Imamat 19, terima kasih Saudari Mary Agustina. Imamat 19 ayat yang ke-27, nanti tolong dibacakan yang 21 ayat 5 ya. Oke, Bapak. Saya baca yang Imamat 19 ayat 27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Ya. Janganlah mencukur tepi rambut kepala. Jadi bukan tidak boleh mencukur rambut, tapi mencukur tepi rambut kepala. Ada orang-orang yang tidak mencukur rambut, yang tidak boleh kena pisau cukur, adalah orang-orang yang disebut sebagai nasir Allah, yang bernasar. Contohnya Samson, ya, tidak mencukur rambutnya karena dia adalah anak, di mana anak itu adalah merupakan sebuah perjanjian antara Allah dengan anak itu, demikian juga dengan orang tuanya. Seorang nazir Allah. Ya. Dalam Imamat 19 ayat 27, janganlah mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Jadi ini menggambarkan kalau dicukur tepi rambut, saya baru cukur juga, tapi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah sekelilingnya dicukur tepinya sehingga botak semua yang sebelah keliling, hanya tinggal seungkup di atas kepala ini yang adalah hanya rambutnya. Ini banyak seperti orang-orang Mesir di zaman dulu, ya, di botak di sini lalu hanya di atas kepalanya sedikit ada rambut. Lalu jangan merusakkan tepi janggutmu. Jadi konsepnya di sini adalah konsep merusak, bukan membuat indah, dan ada konsep-konsep yang bukan ada kaitannya dengan memperbaiki tetapi merusak. Nah, mungkin untuk lebih mengerti akan ayat ini, maka kita baca dulu mulai dari ayat yang ke-26 lah. Ada beberapa kata jangan di sana. Jangan, jangan, jangan. Dan semua kata jangan ini sejajar. Artinya kalau jangan berarti hal itu adalah sesuatu yang jahat atau sesuatu yang tidak berkenan. Contohnya ayat yang ke-26, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Artinya binatang yang mati dicekik, ya, atau binatang yang tidak disembelih. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Lalu kemudian ayat 27, janganlah kamu mencukur tepi rambutmu berkeliling, dan janganlah merusak tepi janggutmu. Lalu ayat yang ke-28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-29, janganlah engkau merusak kesucian anak perempuanmu dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri ini jangan melakukan persundalan, sehingga negeri ini penuh dengan perbuatan mesum. Jadi ada sederetan kata jangan, dan jangan kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling ada di antaranya. Nah, perhatikan dalam hal ini, yang tidak mengerti ayat ini dengan jelas adalah kita. Sedangkan orang Israel sangat memahami ayat ini. Begitu mereka sangat memahami ayat ini, sehingga Tuhan tidak usah lagi menerangkan melalui Musa dengan apa artinya jangan mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Mereka sudah tahu, oh itu kita tahu. Mereka baru saja keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah supaya mereka betul-betul meninggalkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Mesir. Terlebih adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan penyembahan berhala.
Jadi yang dimaksudkan di sini bukan masalah memperbaiki atau memperindah rambut atau jenggot, tetapi ada kaitannya dengan merusak atau membuat itu seperti bangsa-bangsa lain. Sebenarnya ada juga ayat-ayat di dalam Alkitab tentang mereka yang merusak sekeliling rambutnya. Yeremia 29, coba kita, bukan, Yeremia 9. Yeremia pasal yang ke-9, kita buka ayat ini. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dan 26. Lihatlah, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang-orang yang sudah disunat artinya orang-orang Israel pada saat itu. Lalu kemudian ayat yang ke-27 dikatakan, orang Mesir, orang Yehuda disebutkan di sana, nanti kita lihat mengapa, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Artinya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti orang Mesir. Ya. Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa itu tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Jadi mereka dihukum, orang-orang Mesir, orang Amon, orang Yehuda, orang Edom, orang Moab, dan orang-orang yang rambutnya dipotong berkeliling, yang saya gambarkan tadi. Mereka tidak disunat, artinya mereka tidak mau mengikat perjanjian dengan Allah. Dan juga orang Israel akan dihukum, kata Tuhan, karena walaupun disunat secara lahiriah, tetapi hati mereka tidak disunat, mereka tidak bertobat. Jadi di sini menggambarkan hanya ilustrasi bahwa yang mencukur tepi rambut ini adalah praktik-praktik dari orang kafir. Kita tidak bisa samakan dengan apa yang dilakukan kita bila mana rambut kita sudah berantakan, kita cukur, jenggot kita perbaiki. Tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Terima kasih.